Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Indriani dengan nomor NIM C2183207012 dari Prodi PTI 3A. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan mengenai materi ringkasan logika informatika dari awal sampai setelah UTS. Adapun pembahasan yang akan saya jelaskan, yang pertama mengenai pengertian logika informatika, yang kedua mengenai proposisi, yang ketiga mengenai negasi, konjungsi, disjungsi, dan juga implikasi. Yang pertama mengenai logika atau penalaran. Yang pertama, kenapa sih kita harus belajar logika informatika? Kenapa sih kita harus belajar penalaran? Karena di dalam kehidupan sehari-hari kita akan menghadapi masalah. Nah, dari beberapa masalah kita harus mengambil sebuah kesimpulan dan keputusan dari masalah tersebut. Nah, kemampuan nalar di sini sangat diperlukan untuk menarik sebuah kesimpulan. Dari beberapa masalah, kita harus mengambil kesimpulan di keputusan permasalahan tersebut, yaitu kesimpulan dari beberapa kasus yang ada. Misalnya, ada sebuah statement yang pertama, hari ini akan hujan. Dan statement yang kedua, jika hari ini hujan, maka Elsa tidak akan sekolah. Maka kesimpulan dari statement yang ketiga yaitu Elsa tidak akan masuk sekolah karena hari ini hujan. Yang selanjutnya yaitu pengantar logika. Logika merupakan pernyataan-pernyataan atau statement yang dapat bernilai benar atau true atau salah, bisa disebut dengan false, dan menghasilkan kesimpulan dari pernyataan tersebut. Nah, jadi dari setiap statement yang diajukan pada mata kuliah hari ini, itu pasti bernilai antara benar atau salah, dan tidak mungkin ada di antaranya. Yang selanjutnya yaitu logika simbolis. Penarikan kesimpulan menggunakan metode-metode matematika dengan bantuan simbol-simbol khusus, notasi, sehingga menghindarkan makna ganda dari bahasa sehari-hari. Nah, dalam logika informatika ini, kita menggunakan logika biner ya. Karena di sini saya sebagai pendidikan teknologi informasi, pastinya sudah familiar mengenai logika biner. Yang mana dalam logika biner ini dibagi menjadi dua. Jika logika tersebut bernilai benar, maka disimbolkan dengan angka 1. Dan jika logika tersebut bernilai salah atau false, maka disimbolkan dengan 0. Kenapa sih kita harus belajar logika dan komputer? Karena arsitektur sistem komputer tersusun atas rangkaian logika 0 atau false dan 1 atau true yang kemudian dikombinasikan dengan sejumlah gerbang logika. Proposisi. Kata pengantar proposisi. Kata merupakan rangkaian huruf yang mengandung arti. Kalimat merupakan kumpulan kata yang disusun menurut aturan tata bahasa dan mengandung arti. Kalimat deklaratif merupakan kalimat yang bersikap menerangkan, disebut juga proposisi atau pernyataan. Lalu, apa itu proposisi? Proposisi adalah suatu kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Setiap proposisi memiliki kebenaran. Nah, kebenaran itu merupakan nilai benar
atau salah dari sebuah proposisi atau pernyataan. Adapun nilai kebenaran itu tergantung pada realitanya ya. Dalam proposisi dibagi menjadi dua elemen. Yang pertama, dua elemen subjek yang terdiri dari subjek dan predikat, dan yang kedua, dua elemen objek yang menyertainya, yang terdiri dari kompulan dan quantifier. Untuk lebih memahami proposisi itu seperti apa, mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh yang pertama, Fakultas Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya berada di Taman Sari. Nah, jadi kalimat ini merupakan kalimat proposisi karena mengandung kalimat kebenaran atau kalimat deklaratif. Nah, jadi nilai kebenarannya itu adalah Fakultas Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah benar berada di Jalan Taman Sari. Contoh lainnya adalah ada dua contoh. Yang pertama, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Yang kedua, 2 dikali 7 sama dengan 12. Manakah dari dua pernyataan tersebut yang merupakan proposisi? Kedua pernyataan ini merupakan termasuk ke dalam proposisi karena memiliki nilai benar. Kemudian, untuk 2 kali 7 sama dengan 12, walaupun nilai kebenarannya salah, tetap merupakan proposisi. Contoh lainnya, angka 8 adalah angka keberuntungan. Yang kedua, masuk ke ruangan. Apakah pernyataan tersebut merupakan proposisi? Yang selanjutnya, ini merupakan tidak termasuk proposisi karena ini merupakan kalimat tanya dan kalimat perintah. Hal yang perlu diingat bahwa proposisi itu tidak mengandung perdebatan, bukan merupakan kalimat perintah, bukan merupakan kalimat tanya. Proposisi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, proposisi sederhana, yaitu proposisi yang tidak mengandung kata hubung. Yang kedua, proposisi majemuk, yaitu proposisi yang terdiri atas satu atau lebih pernyataan sederhana yang dihubungkan dengan kata hubung. Pada proposisi majemuk terdapat antecedent atau premis dan konsekuen atau kesimpulan yang dipadukan, yang mana proposisi majemuk itu terdiri dari satu subjek dan dua predikat. Contohnya kalimat berikut ini. Bayam merupakan tanaman sayuran sekaligus obat alami penurun darah tinggi. Kalimat ini merupakan kalimat majemuk dikarenakan bayam termasuk ke subjek, sayuran termasuk ke predikat, dan obat alami penurun darah tinggi merupakan predikat. Jadi, ketika proposisi majemuk ini terdapat satu subjek dan dua predikat, itulah yang termasuk ke dalam proposisi majemuk. Yang selanjutnya yaitu gerbang logika. Definisi gerbang logika. Di dalam bahasa Inggris disebutkan bahwa gerbang logika yaitu logic gate, yang adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal output logis. Yang selanjutnya ada jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama ada gerbang N. Gerbang N akan menghasilkan output logika jika semua output bernilai logika 1 dan akan menghasilkan output logika 0 jika salah satu atau semua dari input bernilai logika 0.
Simbol yang menandakan operasi gerbang logika N adalah tanda titik atau tidak memakai tanpa sama sekali. Yang kedua, mengenai gerbang OR. Gerbang OR memerlukan dua atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya satu output. Gerbang OR akan menghasilkan output 1 jika salah satu atau semua dari masukan bernilai logika 1. Dan jika ingin menghasilkan keluaran logika 0, maka semua masukan harus bernilai logika 0. Simbol yang menandakan operasi logika OR adalah tanda plus. Contohnya, Z sama dengan Z ditambah Y. Tabel kebenaran dari gerbang OR, jika nilai X adalah 0 dan jika Y adalah 0, maka nilai Z adalah 0. Dan jika nilai X adalah 0, Y adalah 1, maka nilai Z adalah 1. Jika X nilainya 1, sedangkan Y nilainya 0, maka nilai Z-nya adalah 1. Dan jika X-nya 1, Y-nya 1, maka hasil Z adalah 1. Yang ketiga, ada gerbang NOT. Nah, gerbang NOT yang hanya memerlukan sebuah input untuk menghasilkan hanya satu output. Gerbang NOT bisa disebut juga dengan inverter atau pembalik karena menghasilkan output yang berlawanan dengan inputnya. Berarti, jika kita ingin mendapatkan output dengan nilai logika 0, maka input harus bernilai logika 0, karena gerbang NOT biasanya dilambangkan dengan simbol minus di atas variabel inputnya. Nah, tabel kebenaran dari gerbang NOT ini, jika X 0, maka Z 1. Jika X 1, maka Z 0. Dan yang keempat, ada gerbang NAND. Arti NAND adalah not N atau bukan N. Gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang N dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari output gerbang N. Gerbang NAND akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua input pada logika 1 dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0, maka akan menghasilkan output logika 1. Yang kelima, ada gerbang logika NOR. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari output gerbang OR. Gerbang NOR akan menghasilkan output logika 0 jika salah satu dari input bernilai logika 1, dan jika ingin mendapatkan output logika 1, maka semua input harus bernilai logika 0. Tabel kebenaran gerbang NOR, jika X 0, Y 0, maka Z 1. Dan jika X 0, Y 1, maka Z 0. Jika X1, Y 0, maka Z 0. Jika X1, Y 1, maka Z 0. Yang keenam, ada gerbang XOR. Gerbang XOR adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari dua input dan satu output logika. Gerbang XOR akan menghasilkan output logika 1 jika semua input mempunyai nilai logika yang berbeda. Jika nilai logika inputnya sama, maka akan menghasilkan hasil output logika 0. Tabel kebenaran dari gerbang XOR, jika X 0, Y 0, maka Z 0. Jika X 0, Y 1, maka Z 1. Jika X-nya 1, Y-nya 0, maka hasil Z-nya adalah 1. Jika X-nya 1, Y-nya 1, maka Z-nya 0. Dan yang terakhir, ketujuh, yaitu ada gerbang XNOR.
Gerbang XNOR singkatan dari eksklusif NOR dan merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOT. Gerbang XNOR akan menghasilkan output logika 1 jika semua inputnya bernilai logika yang sama dan akan menghasilkan output logika 0 jika semua inputnya bernilai logika yang berbeda. Hal ini merupakan kebalikan dari gerbang XOR. Tabel kebenaran dari XNOR yaitu jika X-nya 0, Y-nya 0, maka Z-nya 1. Jika X-nya 0, Y-nya 1, maka Z-nya 0. Jika X-nya 1, Y-nya 0, maka Z-nya 0. Jika X dan Y-nya 1, maka hasil Z-nya adalah 1. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi, karena saya masih dalam proses pembelajaran. Semoga bisa bermanfaat juga di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.